Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam materi statistika. Kali ini kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram, histogram, dan poligon. Serta nanti akan ada tambahan bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram OGIF. Baiklah. Yang pertama akan kita bahas bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram, histogram. Diberikan sebuah contoh, misalnya data nilai matematika dari suatu kelas dengan jumlah siswa dalam kelas tersebut adalah 40 siswa. Nah, data yang tersaji adalah sebagai berikut. Nah, data ini masih dalam bentuk acak. Nah, kalian masih ingat kan? Kalau dari data yang masih acak itu, untuk mempermudah kita menyajikan dalam tabel, itu harus diapain dulu? Nah, benar. Harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, sehingga kita dapat dengan mudah membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, jadi data tersebut akan kita sajikan dalam tabel data berkelompok di mana kelasnya terdiri dari 6 dan panjang setiap kelas adalah 5. Untuk tabelnya kurang lebih seperti ini. Ya, setelah kalian buat. Setelah dibuat tabelnya seperti ini, ya. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data tabel tersebut dengan menambahkan 2 kolom lagi, yaitu tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Jadi masing-masing kelas ini ditambahkan tepi bawah kelas dan tepi atas kelasnya. Nah, tepi bawah kelas diperoleh dengan cara mengurangi nilai terendah pada kelas tersebut dengan 0,5. Jadi misalnya pada kelas pertama nilai terendahnya adalah 71. Nih, 71 ya. Maka untuk tepi bawah kelas pertama 71 dikurang 0,5 jadinya 70,5. Nah, untuk tepi kelas diperoleh dengan cara menambahkan nilai tertinggi ya, nilai tertinggi 75 dengan 0,5. Nah, makanya didapat 75 ditambah 0,5 sama dengan 75,5. Nah, begitu pula dengan kelas-kelas selanjutnya. Caranya sama seperti tadi. Oke, setelah tabelnya dibuat seperti ini, langkah selanjutnya adalah menyiapkan bidang kartesius yang memuat nilai pada sumbu X dan data frekuensi pada sumbu Y. Nah, serta batas rentang kelas untuk setiap kelas. Kurang lebih akan diperoleh bidang gambar seperti di bawah ini. Ya. Nah, ini. Kalian buat dulu bidang kartesius seperti ini. Dengan sumbu X-nya itu adalah data frekuensi. Nilai ya, nilai. Ya, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Nah, untuk sumbu Y-nya itu adalah frekuensi. Baik. Nah, sekarang pasangkan data yang sesuai antara data nilai batas atas setiap kelas dan frekuensi kurang dari. Nah, lihat di sini. 70,5, 75,5. Ya, berat. 70,5, 75,5. Nah, caranya berarti kita pasangkan. Nah, frekuensinya 2 kan? Berarti ini kita tarik. Kita buat batang. Batang seperti ini ya. Jadi sampai ke angka 2 gitu, ke frekuensinya 2. Gitu. Nah, untuk kelas kedua sama, berarti yaitu dari 75,5 dan 80,5. 75,5, 80,5. Kita buat batang seperti ini. Tuh. Nah, sampai 4. Nah, gitu. Nah, untuk kelas berikutnya sama. 80,5 dan 85,5 kita buat gitu sampai 12 ya, pasangkan. Begitu selanjutnya di kelas-kelas berikutnya. Nah, sudah jadi. Inilah diagram histogram ya, namanya diagram histogram atau diagram batang gitu. Gimana? Cukup mudah ya? Ya, cukup mudah. Nah, sekarang kita lanjut ke diagram
poligon. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pada dasarnya sama, simple ya. Setelah kita mendapatkan diagram histogram, ya, diagram histogram seperti ini kan. Ini kan diagram histogram ya, atau diagram batang. Jadi konsepnya sama. Jadi jika kita menghilangkan tepi bawah kelas dan tepi atas kelas serta menggantinya dengan titik tengah seperti gambar di bawah ini, tuh ya. Jadi ini kita hilangkan dulu. Kita hilangkan. Nah, kita ganti dengan titik tengah. Nah, jadi lihat ini hilang ya. Nah, kita ganti dengan titik tengah. Kalian sudah tahu kan cara mencari titik tengah? Jadi di sini kan 70,5, 75,5 itu tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Nah, sedangkan untuk titik tengah itu dicari dengan cara didapatkan dengan cara batas bawah kelas dikurang batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Nah, di sini kan ini tepi bawah. Berarti batas bawahnya itu adalah 71. Di sini apa? Tepi atas kelas. Jadi batas atas kelas itu adalah 75. Jadi tadi untuk mencari titik tengah berarti 71 ditambah 75 dibagi 2. Maka didapatkanlah hasil 73 gitu ya. Gitu ya. Nah, 73 untuk kelas pertama. Nah, kalian buat seperti ini. Tuh ya. Jadi kan ini titik tengahnya ya, titik tengah gitu. Nah, untuk kelas kedua berapa berarti? 75,5, 80,5. Berarti 75 sampai 80 75 ditambah 80 dibagi 2 berapa? 78. Nah, bikin lagi seperti ini. Lanjutkan untuk kelas berikutnya. Begitu. Lanjutkan untuk kelas berikutnya. Nah, sehingga didapat hasil seperti ini. Nah, setelah kalian dapat titik tengahnya semuanya di setiap kelas, kalian hubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Nah, hubungkan titik-titik tersebut dengan garis seperti ini. Tuh ya. Maka kita akan mendapatkan suatu grafik yang dinamakan poligon. Ya. Nah. Tuh ya, poligon. Nah, suatu grafik dan dinamakan poligon seperti ini. Jadinya. Ya. Oke, cukup mudah ya. Jadi poligon itu konsepnya adalah mengganti tepi bawah kelas dan tepi atas kelas dan menggantinya dengan titik tengah gitu. Baik, kita lanjut ke menyajikan data dalam bentuk diagram OGIF. Nah, baik, diagram OGIF itu terdiri dari 2 buah macam, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. Nah, OGIF positif dikenal juga sebagai OGIF kurang dari, dan OGIF negatif dikenal juga dengan OGIF lebih dari. Jadi sebelum kalian saya berikan materi bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram OGIF, kalian harus paham dulu nih pengertian dari OGIF positif dan OGIF negatif. Jadi OGIF positif dibentuk dengan menghubungkan titik-titik. Ya, ingat, OGIF positif dibentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan tepi atas sebagai absis dan frekuensi kumulatif sebagai ordinat. Sementara OGIF negatif dibentuk dengan cara menghubungkan titik-titik dengan tepi bawah sebagai absis dan frekuensi kumulatif sebagai ordinat. Nah, jadi tanamkan di pikiran kalian mengerti konsepnya begini. Jadi OGIF positif
dia nanti kurvanya berbentuk naik. Ya, kurvanya berbentuk naik karena dia positif. Nah, positif kan naik ya. Dan ogif negatif dia akan turun, kurvanya turun. Karena negatif itu identik dengan turun ya, menurun. Nah, gitu. Nah, ciri dari ogif positif itu patokannya tepi atas. Jadi positif itu kan naik. Nah, ini tepi atas. Atas itu kan naik. Nah, berarti kaitannya dengan tepi atas. Terus negatif, negatif itu menurun, kaitannya dengan bawah. Berarti dia patokannya tepi bawah. Nah, itu yang kalian harus pahami konsepnya dulu, itu dulu ya. Baik. Kalau kalian sudah paham konsep itu, kita lanjutkan. Kita buatkan tabel. Tabel seperti ini. Ya, tabel seperti ini sama. Jadi kita tinggal tambahkan dua kolom. Dua kolom untuk mengisi frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Nah, sekarang kita coba isi untuk frekuensi kurang dari. Nah, frekuensi kurang dari, nah itu kan identik dengan ogif positif. Positif, berarti ogif positif itu artinya naik, ya, naik. Ya, dan patokannya tepi atas. Maka untuk mengisi frekuensi kurang dari, kita berpatokan pada kolom tepi atas. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nah, berarti untuk frekuensi cara membacanya begini. Jadi frekuensi kurang dari 75, frekuensi kumulatif kurang dari 75,5. Nah, berarti kan artinya gini. Di sini yang kurang dari 75,5 itu apa sih? Oh, berarti 70 itu berarti tandanya ada 75, 74, 73, 72, 71. Nah, frekuensi yang ada di data tersebut itu ada berapa gitu loh. Nah, berarti kan di sini ya. Tuh, dari 75 sampai 71. Berarti kan kurang dari 75,5 kan? Nah, berapa frekuensinya? Oh, berarti 2. Maka di sini kita tuliskan 2 gitu loh. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari 75,5. Mana? Oh, ini. Karena kan dari 75 sampai 71 kan kurang dari. Nah, gitu, dari 2. Nah, sekarang kita coba yang kedua. Frekuensi kumulatif kurang dari 80,5. Mana? Oh, berarti 80,5 berarti kan kurang dari. Berarti datanya itu adalah 80, 81, 80, 79, 78 dan seterusnya sampai 71. Nah, berarti kumulatifnya berapa? Oh, berarti di sini kan 4 tambah 2 berarti 6 begitu. Selanjutnya, oh, frekuensi kumulatif kurang dari 85,5. Oh, berarti 85 ke bawah. Berarti jumlahnya 12 tambah 4 tambah 2 berapa? 18. Nah, dari sini kalian seharusnya sudah bisa mengambil kesimpulan. Oh, berarti kalau untuk mengisi kelas selanjutnya dari tadi kan selalu naik ya penambahannya ya. Oh, berarti untuk kelas selanjutnya juga penambahannya itu berpatokan pada baris yang sama, terus di frekuensinya itu dijumlahkan ke atas. Nah, ingat atas. Oh, positif kan juga ke atas ya. Oh, ini patokannya tepi atas. Nah, berarti kan saling berkaitan tuh. Ya, oh berkaitan. Berarti intinya berarti untuk frekuensi kurang dari itu penjumlahannya itu adalah ke atas ya. Dari baris yang dimaksud sampai ke atas, frekuensi ke atasnya gitu, kumulatif. Gitu ya. Paham ya? Nah, jadi di sini 31. Nah, berarti di sini penambahannya ya ke atas. Jadi 6 tambah 13 tambah 12 tambah 4 tambah 2 berapa? 37. Nah, berarti otomatis di sini sisanya 37 tambah 40. Nah, tuh kan. Jadi ogif positif, patokannya tepi atas, kurvanya itu menaik ke atas. Nah, untuk penjumlahannya juga kumulatifnya ke atas gitu ya. Jadi saling berkaitan. Baik. Selanjutnya untuk frekuensi lebih dari. Nah, lebih dari itu adalah negatif. Ogif negatif. Berkaitan dengan bawah, turun gitu ya. Nah, turun berarti
patokannya tepi bawah. Tepi bawah. Nah, berarti penjumlahannya menuju kemana coba? Benar, menuju ke bawah. Jadi patokannya ke bawah gitu ya. Nah, berarti di sini lihat tepi bawah. Berarti bacanya gini. Frekuensi kumulatif yang lebih besar dari 70,5. Yang lebih besar daripada 70,5. Oh, berarti kan datanya itu di 71, 72, 73, 74, 75 dan seterusnya sampai 100. Berarti semuanya dong dijumlahkannya enggak? Karena kan lebih besar dari 70,5. Nah, berarti karena tadi juga sudah kita sama-sama simpulkan bahwa oh, ini kan ogive negatif berarti kan dia menurun. Berarti penjumlahannya menurun. Berarti semuanya dijumlah. Jadi 2 tambah 4 tambah 12 tambah 13 tambah 6 tambah 3. Berarti semuanya 40. Begitu ya. Nah, berarti untuk kelas pertama semuanya dijumlahkan. Untuk kelas kedua berarti dimulai dari, nah benar sekali, dari 4. Dari jumlahnya dari 4 tambah 12 tambah 13 tambah 6 tambah 3. Jadinya 38. Nah, untuk kelas ketiga berarti dimulai dari, oh benar banget, dari 12. Dari 12. Jadi 12 tambah 13 tambah 6 tambah 3 berapa? Nah, 34. Nah, untuk selanjutnya pasti kalian sudah paham dong. Nah, gitu. 22, 9 dan 3. Nah, ini udah lengkap nih tabelnya. Sudah lengkap tabelnya, berarti sekarang kita pindahkan ke dalam bentuk diagram ogive ya. Gitu. Ini jadi bikin seperti ini buat diagram kartesiusnya. Sekarang bagaimana cara memindahkan tabel itu ke dalam diagram? Sekarang lihat di sini ya. Tadi untuk ogive positif itu kan adalah dibentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan tepi atas sebagai absis. Berarti kita patokannya tepi atas. Nah, tepi atas. Kita patokannya tepi atas. Berarti 75,5. Berarti di sini ya, 75,5. Nah, sebagai absis dan frekuensi kumulatif sebagai ordinat. Berarti pasangannya ini kan? Pasangannya ini kan yang frekuensi kurang dari ya. Nah, ini pasangan. Jadi 75,5 pasangannya 2. Nah, kita buat. Kita bikin seperti ini. Tuh, 75,5 pasangannya dengan 2, ketemu dengan 2 gitu. Nah, hubungkan titik-titik. Nah, dihubungkan dari mana? Dari sini, dari yang paling bawah, 70,5. Nah, itu. Kita hubungkan. Nah, gitu. Dihubungkan. Jadi titiknya dihubungkan. Kemudian kelas kedua, lihat di sini. 80,5. Berarti di sini ya 80,5 ketemu dengan 6. Jadi buat ketemu dengan 6. Nah, tarik garis. Nah, selanjutnya 85,5 ketemu dengan 18. Tuh, 18 tarik. Nah, selanjutnya 90,5 ketemu dengan 31. Tarik garis. Nah, selanjutnya 95,5 ketemu dengan 37. Nah, tarik garis. Terakhir 100,5 ketemu dengan 40. Begitu. Nah, inilah yang namanya ogive positif. Jadi lihat, perhatikan kurvanya itu naik ya. Kurvanya itu naik. Menaik ya. Dinamakan positif karena kurvanya naik gitu ya. Oke. Baik, lanjut untuk selanjutnya ogive negatif. Ogive negatif berarti kan kurvanya menurun. Nah, berarti patokannya adalah tepi bawah. Ya, tepi bawah. Tepi bawah berarti kita lihat dulu di sini, tepi bawah. Nah, berarti sini lihat tepi bawah itu adalah
70,5. Nah, 70,5 pasangannya berapa? Pasangannya kan ini ya. Frekuensi lebih dari ya. Nah, pasangannya ini. Jadi 70,5 kita pasangkan ke 40. Kita pasangkan ke 40. Nah, jangan tarik garis dulu. Nah, kita lanjut dulu ke kelas kedua. 75,5 pasangannya berapa? 38. Nah, berarti kita lanjut tarik garisnya. Tuh, begitu. Jadi dari sini tarik garis. Untuk kelas ketiga berarti kan 80,5. Pasangannya 34. Tuh, tarik garis. Nah, 85,5 pasangannya 22. Tarik garis. 90,5 ya, pasangannya dengan berapa? 9. Nah, tarik garis. Nah, terakhir 95,5 pasangannya dengan 3. Tarik garis. Nah, langsung kita garis terakhir kita hubungkan dengan 100. Nah, inilah ogive negatif. Ya, gitu. Selesai deh. Ya, gampang kan? Aduh, gampang banget ternyata menggambar grafik. Ya. Baik. Dengan demikian selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti apa yang saya sajikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan tadi ya sedikit technical problem lah, teknik. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.